Oke, jadi siang ini saya ada pemasangan dari salah satu subscriber saya bernama Om Andi yang berada di Pulau apa ya, Jakarta Timur teman-teman ya. Jadi beliau pasang di mobilnya itu Honda Brio tahun 2023 teman-teman ya. Ya, sebentar. Om Andi yang ada di Pulau Gebang ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ya, yang ada di Pulau Gebang, Pulau Bidadari Raya ya, di Cakung, Jakarta Timur ya. Beliau minta pasang Orca Pro Plus Gen 2 yang sudah NFC. Ini masih disegel ya teman-teman ya. Masih disegel, belum saya buka. Dan ini kabel play nya untuk Honda Brio nya, dan ini untuk panel frame nya ya teman-teman ya. Ayo kita langsung gas ke arah Pulau Gebang. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Dan ketemu di lokasi ya. Teman-teman ya, kita udah sampai di rumah customer kita, di rumah Om Andi ya. Nah, kebetulan ini unit mobilnya ya, RS tahun 2023 yang terbaru ya. Nah, kalau yang RS tahun baru itunya dia model ininya grillnya seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini RS tahun 2023. Sekarang kita lihat bagian interiornya ya. Nah, interiornya seperti apa sih ya. Nah, ini untuk interior bagian dalam mobilnya ya. Nah, interior mobilnya masih sama ya, seperti yang lama ya. Nah, ini dia tuh ya. Ini nggak berbeda ya. Nah, sama. Jadi untuk tampilan ini seperti yang lama lah, masih sama. Oke, tanpa lama-lama kita langsung eksekusi aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Oke, ikutin terus. Terima kasih banyak untuk Om Andi yang ada di Pulau Gebang, Jakarta Timur ya. Sudah subscribe, diskusi, dan tanpa banyak bicara, banyak omong, kita jelaskan langsung pasang. Oke, mantap ya. Terima kasih banyak Om. Kita lanjut. Oke, jadi ini untuk head unitnya udah kita lepas, udah tercopot dari panel unit aslinya ya. Nah ya. Di sini ada soket radio ya, seperti biasa, dan sini soket power supply yang utamanya ya. Kebetulan kita bawa soket dua tipe, Honda lama dan Honda baru ya. Dan untuk head unitnya ini ya, udah kita lepas dari panel dashboardnya ya. Untuk head unitnya dapatnya deckless. Di sini untuk head unitnya mereknya Soundstream ya. Nah, ini dia Soundstream ya. Nah, deckless ya. Jadi simpel aja tuh ya, nggak ada yang lain-lain ya. Nah, deckless aja. Nah, hanya USB, radio, Bluetooth biasanya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Seperti biasa untuk Brio, untuk segitiganya nanti agak sedikit miring teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini kita pakai kabel plain play ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pakai kabel yang dua mode. Untuk kabel tipe ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan modelan seperti ini. Kenapa? Lebih baik kita beli yang model seperti ini, karena untuk di dalam kabel bawaan mobil ATP itu kadang dapat soket gepeng, kadang dapat soket yang model lama teman-teman ya. Lebih baik ambil aman soket seperti ini ya. Jadi ini aman lah, mau mobil baru mobil lama ada soketnya dua di sini, memang harganya lebih mahal ya, seperti itu. Ini gampang, udah kecolok ya. Untuk pretelannya ini ya, ini outputnya USB, dan ini kameranya ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk jalur kamera ya, ikutin terus. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya ini udah selesai semua ya. Ini untuk hasil kameranya ya. Nah, ini aslinya tuh bening banget teman-teman ya, asli bening ini ya. Orangnya juga tadi bilang asli cakep banget ini, nggak neko-neko, cakepnya gila ya. Nah, jadi ini posisi kamera mundur. Kalau kita netralin, kalau kita mau lihat live ini bisa teman-teman ya, tinggal tekan cari HD2 streamingnya nih, recordernya nih, kelihatan nggak sebentar. Nah, cari recorder, kita klik. Nah, tinggal dilihatin aja. Nah, ini kamera belakang, kamera depan. Kalau kamera depan ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena untuk kamera depan itu posisinya di dalam teman-teman ya. Jadi ada kaca filmnya, jadi agak sedikit nggak terlalu clear kayak kamera belakang. Kalau kamera belakang itu karena dia posisinya di luar,
nggak ada penghalang, jadi hasilnya bener-bener jernih teman-teman ya. Nah sedangkan untuk kamera depan yang atas ya, nah ini kita posisikan di, aduh sebentar, kita posisikan di depan ini ya. Nah ini kelihatan ya, nah ini ya. Nah itu karena terhalang dengan kaca filmnya teman-teman ya. Jadi kalau kaca filmnya makin gelap ya, hasil dari sininya juga di head unitnya akan sedikit meredup, bukan berarti tidak jernih. Jadi untuk kamera ini aslinya jernih semua teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nah ini kamera belakang, ini kamera depannya. Oke, jadi sama-sama 1080 teman-teman ya. Yang depan juga sama 1080 ya. Nah tuh. Oke, sekarang saya mau rapi-rapin dulu, mau kita beres-beresin, nanti baru kita setting semuanya teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman ya, nah di sini saya mau coba menerangkan cara merekam kamera si Orca menggunakan USB ya. Nah ini USB udah kita colokin ya. Ini kita gunakan USB 1 ya. Nah ini USB 1 kelihatan ya. Nah ini ya USB 1. Nah setelah kita colokin USB-nya, teman-teman tinggal klik di bagian layarnya ya. Nah ini dia akan berubah jadi dua layer, depan dan belakang. Di sini sebelah kiri bakal ada gambar settingan teman-teman ya. Nah ini yang saya tunjuk, teman-teman klik. Nah ya, setelah teman-teman klik, teman-teman cari yang namanya menu DVR. Nah yang saya tunjuk ini menu DVR ya. Nah ini menu DVR, tinggal diklik. Di sini ada namanya settingan video save lokasi ya. Jadi lokasi untuk penyimpanan USB-nya, teman-teman tinggal klik ya. Tinggal dipilih. Di sini dia masih menggunakan internal ya. Kita rubah ke USB 1. Cari USB 1. Nah, nih. Dari mana kelihatan USB 1 Om? Nah, ini udah kebaca nih, ke detect ya. Kita arahin ke sini. Nah, ini ya, udah berubah nih USB 1 nih yang. Nah, ini giganya kelihatan 14 giga 63 GB ya. Nah setelah itu usahakan gini teman-teman, banyak yang kejadian di YouTube itu yang komen-komen entah dari luar Konoha mungkin ya. Jadi habis masang USB-nya nggak bisa kedetek. Kalau memang USB-nya nggak bisa kedetek, teman-teman tinggal format terlebih dahulu aja untuk bagian flash disknya. Setelah diformat, teman-teman tinggal di reset. Nah di sini ada tulisan reset nih. Di bagian head unitnya ada bagian reset, tinggal dicolok aja menggunakan jarum. Nah itu RST ya, jika udah diformat. Kalau masih belum bisa, nah tapi kalau udah bisa ya nggak usah di reset teman-teman ya, tinggal diklik format. Setelah itu sebentar, setelah itu teman-teman tinggal back keluar ya. Nah, di sini ada otomatis switch video, kita on kan ya. Kualitas video kita jangan terlalu tinggi ya. Nah, kita ambil yang mid aja, menengah. Kalau terlalu tinggi nanti USB-nya cepat penuh teman-teman ya. Memang hasil gambarnya jauh lebih bagus, tapi USB cepat penuh. Double cam kita tetap ya. Nah, untuk yang lain tidak usah dikotak-katik ya. Kalau untuk bagian sensitif, nah ini teman-teman terserah mau dinyalakan atau tidak ya. Kalau saya mah ya nggak usah dinyalakan, biarkan saja. Jadi ini kalau mau parkir, mau posisi ngerekam ya tinggal di on kan saja. Jadi posisi mati, parkir, dia masih ngerekam ya, seperti itu. Nah ini kita on kan, tapi kalau ini biarkan saja. Jika udah selesai kita tinggal back keluar. Setelah itu kita klik salah satu layer lagi supaya bisa ngerekam teman-teman ya. Nah di sini kan belum ngerekam nih ya, masih merah biasa dan ini belum ngelock. Kita klik. Nah ini nggak bisa nih, USB-nya trouble nih, not format. Nah nggak kedetek ya. Nah kalau udah kayak gini kita format aja, tapi kita izin dulu sama yang punya. Jangan main format, takutnya ada data-data. Boleh di format Om? Format aja. Boleh ya. Nah kita format. Nah yes. Nah format sukses. Nah kalau udah sukses kita coba lagi. Kita lihat. Nah sudah berhasil. Berhasilnya gimana? Ada tanda ngerekam sama detik dan menitnya berjalan. Kelihatan nggak teman-teman nih? Ada di sebelah kiri nih. Ini untuk bagian belakang dan ini untuk bagian depan. Nah saya tunjuk ya. Nah ini udah berhasil ngerekamnya ya. Nah kalau mau ngeliat rekaman bagaimana? Tinggal teman-teman stop dulu ya. Rekamannya kita stop dulu ya seperti ini. Kalau mau lihat hasil rekaman. Jadi rekamannya kita stop dulu ya. Kita stop.
Nah, kalau udah stop, kita pencet lagi layer 2, pencet settingan ya. Setelah pencet settingan, tunggu dia bakal loading. Nah ya, kita lihat hasilnya. Di sini ada F sama R, kita klik R. Kita buka. Ini untuk bagian depan. Nah, nih jalan. Ini bagian depan, hasil rekamannya. Yang belakang kita play. Nah, ini yang belakang nah, tuh ya. Kalau mau ngerekam lagi gimana? Tinggal back lagi. Klik lagi, tekan tanda merah lagi. Nah, menit dan detiknya langsung berjalan di atas. Seperti itu. Intinya kalau teman-teman mau ngelihat hasil rekaman, rekaman dari si kameranya itu dimatikan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di off kan, baru teman-teman bisa masuk ke settingan dan lihat hasilnya gitu teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Biar nggak banyak pertanyaan lagi. Sekarang kita lihat untuk bagian sistemnya ya. Untuk bagian sistemnya di sini kita lihat sistem CPU-nya udah tinggi ya. Versi Android-nya udah 12 ya. Versi Android 12. RAM 6, ROM-nya ya. ROM-nya itu udah di-upgrade jadi 256. Kalau yang pertama itu dia 100 berapa gitu teman-teman ya, saya lupa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah saya upgrade jadi versi RAM yang paling tinggi dan juga di sini ada iNFC untuk cek etol. Nanti kita tes ya untuk cek etol. Nah, ini kebetulan ada nih. Kita tes ya nih etol ya. Tempel. Ada 1 miliar teman-teman ya. Tuh, langsung ke detect ya. Nah, tuh ya. Jadi nggak usah susah-susah. Jadi sebenarnya ada perbedaan nih teman-teman ya antara NFC-nya si Orca Pro Plus dengan Orca New Standard Series ya. Kalau saya pribadi ya, lebih cepat untuk Orca Pro Plus untuk baca e-money-nya. Kalau untuk yang RAM 4 harus berkali-kali kita tap, dan RAM 2 pun sama, harus berkali-kali kita tap baru hasilnya keluar. Tapi kalau ini saya akui cepat, bagus. Ya wajar, harga tidak bohong. Setelah itu untuk Apple CarPlay dan Android Auto itu udah umum ya teman-teman ya, nggak usah saya jelaskan. Di sini untuk fan-nya udah jalan tuh ya, udah muter. Jadi saya bikin 50, panas dia nyala. Udah saya bikin ini otomatis ya. Mau dimatiin terserah dah. Nah, saya di sini bikin otomatis, CPU 50, amplifier kita on kan untuk dayanya. Apalagi DSP. Kalau untuk equalizer itu selera teman-teman ya, karena pendengaran kuping kita, telinga kita itu berbeda-beda. Tentunya setiap lagu dan setiap detail dentuman bass dan suara lagu itu berbeda pula teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa samakan. Itu selera teman-teman ya. Nah, equalizer, crossover, TA. Ya, TA itu jarak ya, jarak satuan antara speaker kiri, speaker kanan, speaker belakang kiri kanan seperti itu. Di sini akan dihitung dengan senti. Ya. Jadi kalau sentinya semakin kecil, suara semakin saya lupa, semakin jauh pas semakin dekat saya lupa. Itu pernah saya pelajarin dulu ya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Ini TA ya, time alignment untuk narik suara. Ini crossovernya mau main berapa dB ya. Ini biasanya kalau kita main ada subwoofer ya, kita bisa mainkan. Tapi kalau nggak ada subwoofer pun bisa kita setting teman-teman ya. Nah seperti itu, nanti kita setting. Cuman saya tidak video nih ya, takut terlalu lama teman-teman ya. Yang lainnya udah nggak ada lagi, semuanya sama umum ya. Nah oke, udah. Nah ini karena USB-nya sudah tercolok ya, USB masih tercolok. Di sini bakal ada icon ngerekam teman-teman di atas nih, kecil merah. Ya, itu tandanya lagi ngerekam si kamera di VR-nya. Apa betul? Nah, kita lihat. Nah, menitnya berjalan. Jadi meskipun kita masih otak-atik ya, masih ngerekam, dan kalau kita jalan mau ngeliat belakang, mau ngeliat depan ya kita bisa tinggal masuk ke menu, cari recorder, klik ya, kita bisa live di sambil nyetir, kita mau lihat bisa live seperti itu. Oke, sekarang kita mau teman-teman. Jadi untuk pemasangannya ini udah selesai semua. Cuman suaranya saya nggak bisa tes ya di handphone karena saya nggak punya lagu yang khusus untuk YouTube ya. Jadi kalau suara ini saya hidupkan nanti malah kena hak cipta ya. Nah,
Tapi secara segi dan kualitas ini udah paling top di kelasnya ya. Nah ya, untuk hasil gambar dari videonya pun clear, tajam ya, kamera tajam, hasil suaranya pun nggak usah diragukan lagi ya. Untuk menunya, nah ini ya, ini menunya ya. Kalau teman-teman emang ada budget lebih ya bolehlah, tapi kalau teman-teman budgetnya agak sedikit low, pengen kualitasnya lebih tinggi ya agak susah teman-teman ya. Paling saya referensikan. Nah jadi ada sih ya kadang yang chat WA ke DM ke saya harganya mahal atau apa segala macem ya, karena saya pengerjaan mengandalkan kualitas teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada trouble, apalagi kita pasang jauh-jauh trouble gitu kan nggak enak teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi fix dari customernya juga tadi saya beliau ngomong puas dan sangat mantap dah ya, sangat puas sekali. Ini untuk Brio RS tahun 2023, untuk hasilnya presisi ya, rapi semua ya, nggak ada selah ya. Untuk hazard main, untuk hazard tetap miring sedikit ya. Ini asli ya, nggak ada rongga-rongga ya. Nah mantap, seperti orinya lagi ya. Nah tuh ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai pemasangan Android Orca RAM 6/256 GB yang terbaru yang sudah ada NFC-nya ya. Nah ini dia, masih. Nah ini dia. Bagi teman-teman yang mau pasang boleh chat kita, pemasangan bisa home service atau datang ke rumah ya. Dan saya pribadi sudah tidak ada toko, saya mainnya home service saja teman-teman ya. Kalau teman-teman yang percaya boleh pasang, boleh chat, kita ngobrol, kita diskusi, dan kita pasti jadikan untuk pasang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye. Oke, jadi suaranya bener-bener keluar ya teman-teman ya. Suaranya itu bener-bener loss, keluar semua, jadi nggak ada yang ditahan-tahan. Apalagi kalau diganti speaker standarnya dengan speaker yang lebih bagus, hasilnya jauh lebih mantap teman-teman ya. Ini aja dari customer kita bilang suaranya jauh banget dengan aslinya teman-teman ya. Pokoknya top dah ya.